endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. Shalom adik Joyful Kids yang terkasih, apa kabarnya? Semuanya pasti dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kembali kita datang memuji Tuhan. Siapa yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yuk kita sama-sama bertepuk tangan, memberikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebelumnya kalian mau sapa dong Joyful Kids. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Belum semangat semuanya, ayo sama-sama semuanya berdiri sekali lagi yang gembira. Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Iya. Kayu ini menyapa semua yang ada di rumah atau mungkin kalian yang ada di tempat liburan. Tetap semangat untuk datang beribadah sama Tuhan, setuju? Ya kita mau siapkan hati kita untuk datang memuji bersorak bagi nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sapa, kami puji, kami sembah. Kembali hari ini Tuhan kami datang bersyukur kepadamu. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Untuk kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mampukan kami untuk kami mengikuti dengan serius ibadah kami Tuhan. Walaupun kami beribadah dari jarak jauh, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami dan layakan kami ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Adik yang dikasih Tuhan, kita percaya Allah yang kita sembah adalah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan memuji Tuhan. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Yuk bersama. Semuanya bersukacita, naik pujian bagi Tuhan. Bersama katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Bersama bertepuk tangan. Katakan pujian ini bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala
tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ada yang percaya Allah yang sanggup melakukan segala perkara? Yang bersama bersorak bertepuk tangan. Lagi bersama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ada yang percaya Tuhan yang kita sembah adalah yang sanggup. Dia sanggup menyelamatkan kita dari dosa. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup memberkati kita. Tiba saja kita mau dengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Hadirin yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak pilihan Tuhan. Dia yang menjadikan kita dibenarkan oleh Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Dia menciptakan kita, bukan hanya sekedar menciptakan, tapi dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia menguatkan setiap kita yang lemah. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan untuk menguatkan setiap kita. Kita akan pujian kita bagi Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Biar segenap hati kita mau memuji, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati, dengan sikap mau menyembah Tuhan, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mau bersyukur kepada Dia Allah yang hidup, bersyukur atas segala rahmat-Nya yang tidak henti-hentinya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now
kasih Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan segenap hati kita. Bersyukur buat setiap rahmat Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam hidup kita. Hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan adalah karena Tuhan yang menopang setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Allah yang baik buat kami. Engkau Tuhan Allah yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau nyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami berterima kasih buat setiap anugerah-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Tiada habis-habisnya kasih setia-Mu. Kau Allah yang menyelamatkan kami, Kau yang menopang kami. Kami kuat karena-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Hallelujah. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Katakan, and now let the weak say, I am strong. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hai adik-adik, apa kabar? Pasti kabar baik ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Ketemu lagi dengan Kak Donald. Kita akan kembali belajar tentang cerita firman Tuhan. Dan kali ini tema yang kakak ingin bagikan kepada adik-adik adalah sukacita dalam sekolah. Sukacita dalam belajar. Masih tahu kan? Coba yuk ikutin sama-sama yuk, sambil ikuti gerakannya ya. Yang pertama sukacita dalam sekolah dulu. 3, 2, 1. Sukacita dalam sekolah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sukacita dalam belajar. Nah, itu tema kita adik-adik ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ceritanya, kita minta Tuhan menyertai, menolong kita semua supaya adik-adik bisa memahami firman Tuhan dan bisa melakukan firman Tuhan. Kita minta Tuhan juga menolong supaya kita semua menghormati dan menghargai firman Tuhan ini, dan kita mau jadi anak-anak joyful kid karena kita hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Oke? Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa beribadah kembali. Kami bersyukur kalau kami masih bisa mendengar firman Tuhan, masih punya waktu, punya kesempatan, kami bisa sehat dan kami bisa beribadah.
kami mau gunakan dengan baik. Dan biarlah hari ini Tuhan, Engkau ajari kami lagi, Engkau didik kami lagi, Engkau bimbing kami lagi, sehingga lewat belajar firman Tuhan ini kami menjadi anak-anak yang membawa sukacita, bukan membawa derita. Tuhan tolong supaya sukacita yang kami punya, sukacita yang bisa kami nikmati di seluruh hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biar sukacita itu bukan hanya sesaat, tetapi sukacita yang bisa kami rasakan setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kami sampai dewasa nanti, sampai tua nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami mohon pimpin, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik, dengar gak? Ada suara apa itu tadi? Hah? Coba nih, boleh kelas kecil, kelas sedang, kelas besar, coba tebak. Itu suara apa ya? Coba dengerin lagi. Udah jelas? Dengerin lagi. Coba adik-adik, itu suara apa ya? Hah? Bisa tebak? Ayo coba ya, adik-adik yang bisa tebak itu suara apa? Nah, apakah itu suara binatang? Apakah itu suara musik? Ataukah itu suara angin? Ataukah itu suara alam? Adik-adik silakan tebak. Oke? Nah, berikutnya adik-adik, coba nih kakak mau tanya sama adik-adik kelas kecil. Ini ada gambar, namanya alat apa ini? Ini ada alat musik. Alat musik apa ini namanya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Yang berikutnya, ini alat musik apa adik-adik? Coba adik-adik kelas kecil jawab nih. Jadi ada dua ya. Alat musiknya apa ya? Nah, yang kelas sedang sama yang kelas besar, coba jawab, alat musik ini berasal dari mana asalnya? Daerahnya kah atau negaranya kah? Coba adik-adik kelas sedang, kelas besar jawab dua alat musik ini. Oke. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong tentang alat musik, ngomong-ngomong tentang alat-alat musik, nah, cerita firman Tuhan ada hubungannya nih dengan yang namanya musik. Adik-adik tahu nggak siapakah yang di dalam Alkitab dicatat dia adalah orang yang pertama kali dia memainkan sebuah alat musik? Siapakah dia? Ayo coba cepet-cepetan jawab ya adik-adik ya. Kakak kasih bocorannya nih ya, Kejadian pasal 4. Nah, coba cari Alkitabnya, buka Alkitabnya, Kejadian pasal 4. Di sana ada satu nama disebut, dan dia disebut sebagai bapak orang yang memainkan alat musik. Kira-kira siapakah orang itu adik-adik? Ayo cepat jawab. Ya, kakak tunggu nih. Siapa yang cepat jawab, kirim ke WA, atau adik-adik boleh tulis di kolom komen. Yang cepat jawab itu yang dapat poin lebih besar. Yang lambat jawab, yang jawabnya terlambat atau nanti siang, apalagi sore dan malam, apalagi besoknya, ya poinnya kecil adik-adik. Ya, yang hari ini pas saat ibadah ini adik-adik bisa jawab pagi ini, yang cepat itu yang akan mendapatkan poin lebih banyak. Oke? Kakak udah kasih bocorannya nih, Kejadian pasal 4. Coba buka Alkitabnya, namanya siapa ya, dan alat musik yang dimainkan apa ya, namanya siapa dan alat musik yang dimainkan apa. Oke, coba adik-adik tebak. Nah, terima kasih adik-adik buat kerjasamanya ya. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, ini orang, dia adalah orang yang pertama kali dan dia bisa memainkan alat musik itu. Wah, adik-adik, ini sebuah belajar, ini sukacita belajar,
ini sukacita dalam belajar, yaitu apa? Bermain musik, ya kan? Wah, siapa di sini yang bisa main musik? Siapa di sini sedang belajar alat musik? Wah, itu bagus adik-adik. Ayo adik-adik, walaupun mungkin belum bisa main musik, coba belajar alat musik. Oke? Adik-adik yang sudah les atau adik-adik yang sudah bisa main musik, jangan didiemin itu keyboard, jangan didiemin itu gitar, jangan didiemin itu drum, jangan didiamin itu pianika, jangan dibiarin itu suling, jangan dibiarin alat-alat musik yang ada di rumah adik-adik. Ayo, mumpung lagi banyak waktu di rumah, lagi banyak waktu kalian ya belajar di rumah adik-adik. Nah, ada kesempatan tuh. Kalau kita sibuk di sekolah kan waktunya terbagi-bagi, ada les ini, les itu, pulang sekolah. Wah, waktunya jadi nggak cukup. Tapi kan dalam kondisi pandemi ini, adik-adik punya waktu banyak di rumah. Jangan main game terus adik-adik. Yang pinter jempolnya nih. Jempolnya pinter nih. Ya, jempolnya yang pinter. Kelingkingnya pinter nggak? Jari manisnya pinter nggak? Jari tengahnya pinter nggak? Jari telunjuknya pinter nggak? Jempol doang nih kayaknya cuma yang pinter, yang kerja. Hah? Sama ininya, sama pikirannya. Iya, ya tapi badannya kaku, diem aja begini. Ya, nggak bergerak, nggak dinikmati. Waduh, adik-adik sayang ya. Ayo, Tuhan ciptain 10 jari, Tuhan ciptakan 2 tangan ini untuk bisa bermain musik, untuk kita bisa pakai. Jadi kita punya talenta, punya bakat, punya potensi yang bagus adik-adik. Oke? Ayo, kakak pengen nih adik-adik nih nanti ya di akhir cerita firman Tuhan ini kirim fotonya lagi main musik ya. Musik yang sedang adik-adik mainkan itu apa? Kasih lihat sama kakak. Kirim WA-nya, boleh ke Kak Yuni, boleh Kak Donald. Kasih tahu Kak Donald, Kak Yuni, aku sedang lagi belajar musik ini nih. Ya, kasih tahu baru pertama kali kah, atau sudah lama kah, atau sebelumnya sudah pernah belajar terus nggak pernah dimainkan lagi. Sekarang karena dengar Kak Donald cerita firman Tuhan, Kak Donald memberitakan cerita firman Tuhan ini, saya jadi tergerak, jadi saya mau lagi belajar musik. Ayo adik-adik, jangan main game terus ya. Boleh sih main game, tapi adik-adik, kalau kita main musik nih, bedanya begini adik-adik. Kalau kita main game, game ini ada batas waktunya. Ya nanti 1 tahun kemudian ganti lagi, ada game baru lagi, ada game baru lagi, ada game baru lagi adik-adik. Ya enggak? Nanti kalau adik-adik udah tua nih, udah umurnya misalnya, jangan tua deh, adik-adik udah remaja dewasa, usia adik-adik udah 20, 30 tahun, 40 tahun, game yang adik mainin sekarang ini itu udah ketinggalan. Udah ada game yang lebih canggih lagi, lebih bagus. Ya tapi kan adik-adik udah gak sempat lagi belajar, udah waktunya sibuk karena udah besar, udah dewasa. Ya, tetapi alat musik adik-adik tuh, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang namanya alat musik gak berubah banyak, begitu-begitu aja. Jadi bisa dipakai sepanjang waktu, sepanjang zaman, dari generasi ke generasi. Adik-adik ini namanya apa ini? Pasti tahu ya, namanya gitar. Ini dari zaman kakak masih kecil, gitar tuh bentuknya seperti ini. Memang ada model-modelnya beda ya, tetapi sama aja, gak jauh beda musiknya adik-adik. Dari zaman masih kecil, sekarang kakak udah usianya udah kepala 4, gitarnya masih model begini sama. Ya, main kuncinya juga sama, yang namanya kunci C begini, kunci C, kunci G begini, kunci A minor begini. Ya kan? Ini semua alat musik adik-adik sama. Jadi artinya adik-adik, kalau kita bisa main musik, usia nggak membatasi kita, nggak menghalangi kita untuk belajar main musik. Kalau bisa main musik hari ini, itu bisa dibawa sampai nanti kita dewasa besar. Wah, asik adik-adik. Enak kan ini baru gitar.
Kalau adik-adik bisa main drum, bisa main musik yang lain kan bagus. Ya adik-adik ya. Oke, semangat belajar adik-adik. Nah, tetapi ada masalahnya adik-adik. Masalahnya adalah di sini. Orang ini yang ditulis dalam Alkitab itu, dalam Kejadian pasal 4 tadi, ya, dia ini jago kan, hebat, ahli loh. Dia bukan cuma main musik asal bisa. No. Dia jago, dia ahli. Dan adik-adik juga belajar main musik jangan cuma asal bisa. Jadi yang terbaik, jadi yang paling jago, jadi yang paling bagus gitu adik-adik. Ya kan? Iya dong ya. Nah adik-adik, ini orang ini sayangnya begini adik-adik. Dia tidak gunakan permainan musiknya untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak gunakan itu. Dia gunakan demi dirinya sendiri, kesenangan dirinya sendiri, kepuasan dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri. Padahal adik-adik tahu kan, kita mampu, kita diberikan talenta, potensi, itu karena Tuhan. Tangan ini ciptaan Tuhan, otak pemikiran ini dari Tuhan, tubuh kita dari Tuhan. Harusnya kita kembalikan dan kita gunakan untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan buat diri kita sendiri aja. Mari kita belajar dari sejak kecil adik-adik, memuliakan Tuhan dengan apa yang bisa adik-adik punya, apa yang adik-adik bisa lakukan. Salah satunya adalah belajar main musik. Ya adik-adik ya. Orang ini tidak lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. Dia menyombongkan dirinya sendiri, dia menguntungkan dirinya sendiri. Nah, yang seperti ini tidak membawa sukacita. Ya, kalaupun dia bawa sukacita, sukacitanya hanya sesaat, sukacitanya hanya untuk kepentingannya sendiri. Tuhan mau apapun yang kita pelajari membuat kita sukacita, dan sukacita kita bagikan kepada orang-orang sekeliling kita, dan sukacita yang kita terima itu datangnya dari Tuhan. Dan itulah yang membuat kita pun semakin bersukacita kalau adik-adik kita semua menyenangkan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan beri, dengan apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. Oke adik-adik? Nah, ada satu tokoh yang juga jago main musik. Dia ahli main musik. Mainannya keren. Dia paling hebat di seluruh tanah Israel. Di seluruh negeri Israel, dialah satu-satunya yang paling the best, paling terbaik permainan musiknya. Ada yang tahu siapakah tokoh ini? Nah, ayo coba jawab. Anak kelas kecil, kelas sedang, kelas besar yang tahu, ayo coba jawab adik-adik. Siapakah orang yang paling jago main musiknya? Khususnya alat musik apa? Karena alat musik banyak kan adik-adik ya. Ada banyak sekali pada zaman itu. Zaman sekarang juga sama, alat musik banyak kan. Tapi ada satu alat musik yang dikuasainya. Dia jago dalam bermain kecapi. Nah, yang nggak tahu apa itu kecapi, kakak kasih lihat nih. Ini gambar kecapi. Ini gambar kecapi. Oke? Lihat adik-adik. Ini kecapi. Oke? Nah, seperti suara-suara gitar ya adik-adik ya, tapi cara bermainnya beda, kunci-kuncinya beda, cara metiknya beda. Itu indah sekali. Dia paling jago. Dia pakai alat musik ini dalam kehidupannya. Dia mulai belajar dari sejak kecil. Ya, dia dari kecil adik-adik sama kayak kalian tuh. Jadi nggak mungkin kita bisa jadi jago tiba-tiba datang turun dari langit. Langsung bisa main musik gitu. Wah, nggak bisa adik-adik. Dia itu kesurupan. Ya enggak. Tuhan itu selalu melatih dan mendidik kita. Mulai dari kecil. Proses waktu demi waktu. Berlatih terus, belajar terus. Itulah yang membuat kita jadi jago. Kalau nggak belajar dari sekarang, ya nanti mah males adik-adik. Nanti udah nggak punya waktu lagi. Nanti bisa lupa. Iya, lupa kalau nggak dipelajari. Ayo adik-adik, semangat dalam belajar ya, supaya jangan males, jangan lupa, jangan juga Jangan juga nanti jadi mainnya hanya ya biasa-biasa aja.
nggak jago, sayang adik-adik. Cobalah adik-adik, kuasai satu jenis musik yang adik-adik bisa pelajari. Mulai dari sekarang, kakak yakin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, adik-adik akan jadi pemain musik yang hebat. Tetapi ingat, kalau adik-adik sudah bisa dan main musiknya bagus, gunakan itu untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Gunakan untuk memuji Tuhan. Gunakan itu untuk menyembah Tuhan, adik-adik. Dan siapakah nama orang yang paling jago main kecapi di seluruh tanah Israel? Namanya adalah Raja Daud. Nah, adik-adik, Raja Daud ya. Itu yang paling hebat, paling pinter. Dia itu dari sejak kecil adik-adik, waktu dia gembalain domba, ya sambil nunggu domba makan rumput, dia main kecapi adik-adik. Wih, enak, indah sekali ya. Zaman Daud kan belum ada PlayStation. Daud zaman itu belum ada game, belum ada handphone. Jadi dia menghibur, mengisi waktunya dengan main musik. Kalau zaman sekarang sudah ada handphone, sudah ada PS ya adik-adik ya. Jadi kita menghibur dirinya dengan main handphone, main gadget, main ya komputer. Ada juga sih alat musik di handphone, betul nggak? Tapi tetap beda adik-adik. Beda main musik di handphone sama main musik yang asli, beda. Rasanya beda, kelasnya beda, hasilnya beda. Ya, adik-adik, mari coba belajar, jangan hanya dari soal digitalnya saja, tapi mari belajar aslinya, barang aslinya. Ya, untuk perbandingan, untuk coba-coba iseng dan coba mencari suasana baru boleh, tapi jangan bergantung itu saja adik-adik. Mari kita buat diri kita punya keahlian, skill. Jadi jagonya bukan karena komputernya. Jadi adik-adik ada bedanya ya. Kalau misalnya kita main dari handphone, ya handphonenya yang jago, handphone yang hebat, yang bikin sistemnya, bikin softwarenya, yang bisa bikin alat musik dimasukkan ke dalam gadget handphone itu yang jago, itu yang pinter, ya enggak? Tapi kakak ini yang pinter bukan hanya komputernya, adik-adik yang pinter, adik-adik yang jago, ya, sehingga itu kemampuan yang hebat adik-adik. Oke, sampai sini jelas adik-adik ya. Ayo adik-adik, kita belajar dari Daud. Dia selalu berlatih dan berlatih. Dan dia akhirnya menjadi seorang ahli. Dan tahukah adik-adik, orang yang rajin, itulah yang nanti akan bisa duduk di tempat-tempat yang terhormat. Orang-orang yang tekun, orang-orang yang rajin dan giat, itu nanti yang akan mendapatkan tempat-tempat terhormat adik-adik. Dan terbukti Daud, dia berhasil menjadi satu-satunya pemain musik yang main di istana raja. Wah, keren ya kalau zaman sekarang main di istana presiden. Wah, itu mah keren banget adik-adik. Pasti juga bayarannya mahal ya kan adik-adik, dapat penghasilan. Wah, penghasilannya juga bagus dong ya enggak? Selain itu sebuah kehormatan bisa main musik di istana kerajaan atau seperti sekarang di istana presiden. Wah, itu keren banget adik-adik, ya enggak? Tetapi adik-adik, ada satu lagi yang paling penting. Ya, kalau kita sudah punya kemampuan, keahlian main musik, ada satu lagi yang harus kita belajar adik-adik, yaitu apa? Minta urapan Tuhan, kuasa Tuhan, minta pertolongan Tuhan, memberkati talenta kita, memberkati alat musik kita, sehingga waktu kita memainkan musik itu bukan hanya sekedar untuk penghiburan, kesenangan, kebanggaan diri, bukan cuma sekedar kita mampu dan punya potensi yang bagus dan menjadi ahli dan hebat, bukan cuma sekedar kita dapat pangkat, dapat tempat, dapat kedudukan, dapat kehormatan, bukan cuma sekedar kita dapat penghasilan yang banyak, tapi ada satu yang paling penting. Lewat alat musik yang kita mainkan ini, iblis dikalahkan. Wih,
Hebat ya. Itu yang terjadi sama Raja Daud, adik-adik. Dia main musik, tetapi main musiknya diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, diberi kuasa sama Tuhan. Ya, urapan bicara tentang kuasa Tuhan yang diturunkan kepada manusia. Wibawa dan kekuatan Tuhan diberikan kepada manusia. Sehingga itu yang membuat iblis takut, iblis gentar. Suatu kali adik-adik, Raja Saul kesurupan. Raja Saul kesurupan. Setan masuk dalam tubuhnya Raja Saul. Kok bisa? Karena Raja Saul sudah berbuat dosa dan jahat di hadapan Tuhan, dan dia tidak mau bertobat, adik-adik. Raja Saul juga punya keahlian, punya kehebatan, tapi bukan dalam main musik, tetapi dia di dalam bermain tombak. Dia jago dalam perang, dia jago main pedang, adik-adik. Tetapi sayangnya alat-alat tombak dan pedang itu dia gunakan untuk membunuh orang yang tak bersalah. Salah satunya siapa yang mau dibunuh? Daud. Padahal Daud ini kan orang baik, orang yang gak pernah nyakitin, malah nguntungin dan membawa pertolongan kepada Raja Saul. Ketika bangsa Israel sedang dalam ketakutan menghadapi Goliat, Daud yang tampil di depan untuk merebut kemenangan. Ketika bangsa Israel perang melawan tentara Filistin dan bangsa-bangsa yang lain, Daud memimpin peperangan dan dia selalu membawa kemenangan bagi kerajaan Israel. Tentu Saul sebagai raja kan aman, tenang. Dia juga merasa terlindungi dan dia merasa Raja Saul tidak perlu capek-capek karena ada orang yang bisa bekerja luar biasa. Tapi malah dimusuhi karena dia iri hati kepada Daud yang lebih dihormati, dipuji oleh rakyat Israel. Wah, dia tersinggung, dia marah. Tuh hatinya jahat, hatinya penuh kebencian, hatinya tidak tulus, hatinya tidak penuh kasih. Setan menguasai dirinya. Apalagi dia sudah berani melanggar firman Tuhan. Dia berani melawan nabi. Wah, orang yang seperti ini adik-adik, akhirnya setan yang menguasai. Wah, dia kesurupan adik-adik. Tetapi siapa yang bisa mengusir setan dalam diri tubuh Saul? Waktu Daud main kecapi. Wah, setannya keluar dari tubuhnya Saul sehingga Saul lega. Dia bisa bebas. Wah, itu hebat adik-adik. Daud diurapi Tuhan. Main musiknya, musik yang memberkati dan juga bisa membawa kuasa, sehingga orang yang mendengarnya bukan cuma senang dan terhibur, dikuatkan, tapi setan pun bisa dikalahkan. Wah, ini hebat adik-adik. Bagaimana talenta potensi yang Tuhan beri kepada adik-adik dan Kak Donald itu juga bisa kita pakai untuk mengalahkan pekerjaan setan, kuasa-kuasa setan. Wah, itu dahsyat. Wah, kita sedang ingin menuju ke sana adik-adik. Kita pengen seperti itu, tapi dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Dimulai dari mau belajar dulu, berlatih dulu. Gimana Tuhan mau urapi kita, gimana Tuhan mau berkati kita, gimana Tuhan mau kasih kuasa sama kita, gimana Tuhan mau berkati kita kalau kita males, kalau kita orangnya nggak serius, kalau kita nggak fokus. Kita lebih senang dengan dunia main gamenya. Ya, main game kan nggak bisa bikin ke orang musir setan adik-adik. Ya nggak bisa. Paling cuma buat senang-senang hiburan. Ada sih lomba main game ya, jadi gamers gitu ya. Boleh aja sih adik-adik. Tapi satu hal adik-adik yang perlu kita belajar hari ini. Mari kita belajar untuk menyukai musik. Kalau nggak belajar musik, kita belajar nyanyi. Nah, nanti lain waktu kita akan belajar ya, kakak mau jelaskan juga ini soal nyanyi. Jadi musik dan nyanyi itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Rasanya gimana ya adik-adik ya? Kalau ada musik nggak ada nyanyi, nggak ada nyanyi nggak ada musik. Wah, kan enak kalau dua-duanya dikombinasi jadi satu. Wah, sedap rasanya. Betul nggak adik-adik? Nah, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, ayat hafalannya nih 1 Tawarik 23 ayat yang kelima.
ayat hafalannya adik-adik. 1 Tawarik 23 ayat yang kelima. Di dalam ayat ini adik-adik, yang nanti adik-adik hafal, kalau adik-adik baca, Daud itu punya 4.000 pemain musik. Punya 4.000 pemain musik adik-adik. Keren ya, 4.000 pemain musik. Dan penyanyi banyak sekali. Wah, itu keren banget. Udah ada 4.000 penyanyi dan juga musisi-musisi. Tapi semua ini, konser musik ini, konser nyanyi ini dilakukan di mana? Di rumah Tuhan. Artinya apa? Memuliakan nama Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan mau kita sama-sama belajar. Oke adik-adik? Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, kita berdoa untuk menutup cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajak kami, menjelaskan kami, mendidik kami, untuk kami mau bersukacita dalam sekolah, belajar bersukacita dalam hal mengembangkan talenta bakat kami, khususnya alat musik. Tuhan tolong, kalaupun kami tidak bisa belajar alat musik, kami mau coba belajar. Tuhan tolong, kalau kami yang sudah bisa belajar alat musik, kami mau jadi jago, kami mau jadi ahli. Dan kami bukan cuma jadi jago ahli, kami rindu Tuhan, talenta bakat kalian kami ini kami gunakan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami rindu ada kuasa Tuhan di dalam talenta yang kami punya, dalam musik yang kami punya. Kami rindu itu Tuhan. Kami mau belajar supaya hidup kami berguna, hidup kami bisa dipakai Tuhan. Dari sejak kecil kami mau belajar seperti Daud, sehingga kami bisa menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan lewat musik ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik ini, biar mereka tetap semangat belajar, semangat sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu untuk terima berkat Tuhan. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, penghiburan, kekuatan, pimpinan, sukacita dari Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Jangan lupa adik-adik ya, perlombaan kita, lomba busana Imlek dan juga lomba membuat kartu Valentine. Oke? Semangat adik-adik mengerjakannya, kakak tunggu ya. Anak Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye.